Halo teman-teman, selamat datang di channel Magnet Rezeki. Sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan rezeki dari sudut pandang agama dan sains modern. Kami mengadakan bimbingan magnet rezeki secara online dan gratis dengan tujuan agar peserta bimbingan dapat memiliki sebuah penghasilan pasif sebesar 100 juta rupiah, bahkan lebih, dan dapat diwariskan kepada anak dan cucu Anda. Materi yang akan dipelajari kali ini mengenai 3 amalan membuka rezeki. Islam adalah agama universal karena mengatur urusan manusia secara eksternal dan internal. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dia mengajarkan tauhid dan sunnah untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan dalam urusan duniawi, Nabi SAW memberikan nasihat kepada umatnya dengan sikap kasih sayang. Siapapun yang ingin terbebas dari kemiskinan atau memiliki mata pencaharian yang kaya, cukup baginya untuk menjalankan sunnah dan praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itulah inti video yang akan kita bahas kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan channel ini. Untuk mengikuti bimbingan ini dan informasi lebih lanjut, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita ke materi hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Stay tune ya. 3 amalan membuka rezeki sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Islam adalah agama universal karena mengatur urusan manusia secara eksternal dan internal. Ketika dunia penuh dengan cobaan dan masalah, Islam adalah solusi terbaik. 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dia mengajarkan tauhid dan sunnah untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan dalam urusan duniawi, Nabi SAW memberikan nasihat kepada umatnya dengan sikap kasih sayang. Siapapun yang ingin terbebas dari kemiskinan atau memiliki mata pencaharian yang kaya, cukup baginya untuk menjalankan sunnah dan praktik ini. Berikut ini 3 amalan pembuka rezeki. 1. Menjalankan sholat duha. Salat duha merupakan salat sunnah yang dapat mendatangkan rezeki. Sholat duha merupakan ibadah yang termasuk sunnah. Artinya, akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang senantiasa mengerjakannya, namun tak akan menjadi dosa apabila ditinggalkan. Salat ini dilakukan dari awal terbitnya matahari hingga datangnya zawal, terbenamnya matahari, atau dari 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit sebelum tengah hari. Salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat, riwayat lain menyebutkan 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat juga mengatakan, siapa yang kemudian dapat bersedekah di semua persendian, wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika tidak mampu, lakukan saja salat duha 2 rakaat. H.R. Ahmad. Nabi SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan tinggalkan salat 4 rakaat di awal hari, saat duha. Maka itu akan cukup untukmu di penghujung hari. H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. 2. Membaca zikir setiap hari. Zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Zikir merupakan amalan yang paling mudah dilakukan, ringan di lisan, namun berat di timbangan amalan. Zikir adalah amalan mengingat Allah SWT yang cukup dikerjakan melalui lisan dan hati kita. Dalam sebuah kitab Hadits Baghdad, Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabat Alira,
Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, tiada Tuhan selain Allah yang maha benar dan benar, 100 kali sehari, maka ia akan selamat dari kemiskinan, terhindar dari kengerian kubur dan pintu gerbang kubur. Surga akan dibukakan baginya." H.R. Abu Nuaim. Ulama sebelumnya mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengamalkan bacaan ini untuk menambah penghidupan. Amalan ini diuji dalam pemberian makanan jasmani dan rohani. Tujuannya adalah membaca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali sehari. Sebagian ulama mengatakan bahwa zikir dilakukan setelah salat zuhur. Baca juga zikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim sebanyak 100 kali sehari. Lebih utama lagi ketika dibacakan setelah sholat subuh sebelum iqomah. 3. Membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Surah Al-Waqiah adalah surah ke-56 dengan jumlah 96 ayat. Surah Al-Waqiah berarti hari kiamat. Isinya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan pahala bagi orang beriman dan kafir. Al-Waqiah juga menceritakan tentang penciptaan manusia, api dan segala macam tumbuh-tumbuhan, serta menjelaskan tentang kekuasaan Allah di hari kiamat. Surah ini adalah amalan yang menyelamatkan seseorang dari kemiskinan. Dianjurkan untuk membaca surah ini setelah setiap sholat asar atau di malam hari. Sejarah menceritakan bahwa Khalifah Utsman bin Affan suatu hari datang membawa kesejahteraan bagi sahabat Nabi yang sakit, Abdullah bin Mas'ud. Namun, Abdullah bin Mas'ud menolak, mengatakan bahwa dia tidak khawatir anak-anaknya akan menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan rahasia bahwa dia mengajarkan salah satu amalan yang diajarkan Nabi kepadanya. "Apakah Amirul Mukmin takut anak saya miskin? Saya perintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam," kata Abdullah bin Mas'ud saat sakit sebelum meninggal. Kemudian beliau menyampaikan sabda Nabi yang artinya, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, tidak akan menderita kemiskinan selamanya." H.R. Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadits Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Katsir juga memaparkan beberapa hadits yang menunjukkan maknanya. Dari Al-Waqiah, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam tidak akan menderita kemiskinan. H.R. Abu Syuja. Syekh Wahbah As-Suhaili memuat hadis serupa dari Anas dalam tafsir Al-Munir. Surah Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkan kepada anak-anakmu. H.R. Ibnu Murdawai. Inilah amalan-amalan membuka makanan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemaslahatannya sendiri. Orang-orang, siapa yang melakukannya dengan istiqomah insya Allah akan bahagia. Untuk mencapai hasil yang terbaik, usaha harus dilakukan, terapkan dalam setiap amalan, doa agar hasilnya menjadi berkah. Selamat mengerjakan. Itulah video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang yang menonton dan mendengarkan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.